action, let's go. 추억 건물을 찾으러 Oke, di sini saya akan membagikan tutorial basic Excel. Yang pertama itu kita lihat ini setting tanggal pembuatan 9 Maret 2021. Ini rumusnya sama dengan ya di sini selalu awali dengan sama dengan karena sebelum menulis rumus Excel itu penting banget untuk mencantumkan sama dengan ini. Kemudian kita klik text, buka kurung, itu kita tulis D, buka kurung lagi, kita cantumkan tahunnya, yaitu 2021, titik koma, bulan Maret 03, titik koma, 09, tutup kurung, kemudian titik koma, tanda kutip. Oh ya, sebelumnya saya mau menyampaikan titik koma ini digunakan untuk pemisah. Dan kemudian kita ketik DD atau D, kemudian MMM sampai 4 kali. M itu menunjukkan bulan. Kalau di sini tuh tadi kan bulannya bulan Maret, jadi kita ngetiknya MMM. Kemudian YYY 4 kali yang menunjukkan bahwa ini itu tahun. Kemudian tanda kutip, tutup kurung, enter. Ini jadinya kayak gini ya teman-teman. Kemudian untuk waktu itu rumusnya sama, awali dengan sama dengan time, kemudian buka kurung. Kita lihat di sini itu waktunya jam 10. Kita ketik 10 titik koma 00 titik koma lagi sebagai pemisah 00 tutup kurung, enter. Ini jadinya seperti ini. Untuk nomor 1 ini kita ketik angka 1, kemudian kita ketik lagi angka 2. Kita nggak usah menggunakan cara yang manual untuk mengetik angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita bisa memblok nomor 1 dan 2, kemudian kita seret ke bawah, seperti ini. Nanti mereka akan menyesuaikan sendiri. Kemudian kita ketik nama member, sama dengan proper, buka kurung, kemudian kita beralih ke data absensi. Kita pilih sel yang ini ya, nama member dengan atas nama Verina Natania. Kita klik yang ini. Kemudian kita tutup kurung. Kemudian enter. Nah, jadi seperti ini. Kita tarik ke bawah. Dia otomatis akan menyesuaikan sendiri sesuai dengan data absensi yang ada di sini. Jadi nggak perlu tuh satu-satu nyantumin nama-nama member yang ada di sini. Kemudian untuk inisial nomor, mohon maaf, inisial nama member, kita klik sama dengan, oh ya, di sini saya akan menyampaikan bahwa proper itu adalah ini ya, ini nih, proper. Proper itu digunakan sebagai apa itu huruf awalan besar seperti ini. Ini P-nya besar, M-nya besar. Nah, rumus proper itu digunakan untuk huruf awalan yang besar. Kemudian inisial nama member itu sama dengan upper. Di sini kita menggunakan upper karena inisial nama member itu nantinya menggunakan huruf kapital semua. Jadi upper itu digunakan untuk huruf kapital, huruf besar semua. Kemudian upper, buka kurung, kemudian kita ketik right, kemudian buka kurung lagi, kita klik nama member Verina Natania.
yang ini. Kemudian kasih titik koma sebagai pemisah. Kemudian ketik angka 2. Kemudian kita tutup kurung sampai warnanya hitam. Kayak gini ya. Kenapa ini di sini ada right? Karena kita ingin mengambil irisan nama member, eh, dua inisial nama member di sebelah kanan ini nih. Angka huruf I sama huruf A. Jadi right itu kan kanan. Jadi sebelah kanan dua huruf ini dua huruf sebelah kanan di belakang. Kemudian kita enter. Jadinya seperti ini. Kemudian tinggal kita seret ke bawah. Semua menyesuaikan. Ini menyesuaikan, ini menyesuaikan, semuanya menyesuaikan. Jadi nggak perlu untuk manual. Ini di sini tanggal lahir kita setting seperti ini. Kita klik beranda atau home ya. Kemudian klik di sini format angka lainnya, kemudian tanggal, kemudian juga ini. Kemudian cari yang bulan, hari dan tahun. Kemudian oke. Nah kalau udah kayak gini, kita tinggal di blok aja semua. Kemudian sama seperti ini, format angka lainnya, kemudian tanggal, sama seperti tadi. Yang ini, kemudian klik oke. Ya, udah jadi. Untuk data absensi periode Januari 2021 ini kayak gini ya teman-teman. Oke, sekian itu dari saya. Di sini saya akan membagikan tutorial basic Excel yang kedua. Untuk nama lengkap nasabah itu rumusnya sama dengan proper ke kurung concatenate buka kurung lagi, kemudian ambil nama depan John, kemudian titik koma, kemudian tanda kutip 2 kali spasi, kemudian tanda kutip lagi, kemudian titik koma, kemudian kita mengambil nama belakang Ricardo yang ini, kemudian tutup kurung sampai warnanya hitam. Terus oh ya, di sini aku mau menyampaikan apa sih concatenate itu. Concatenate itu adalah untuk menggabungkan beberapa sel, fungsinya tuh sama kayak simbol dan. Kemudian kita enter, nah nanti jadinya itu seperti ini. Kalau udah kayak gini, kita tarik ke bawah, nanti akan menyesuaikan sendiri kayak gini. Kemudian untuk inisial nama sama dengan upper buka kurung concatenate, kemudian buka kurung lagi, kita ambil left, rumus left, kemudian buka kurung, kita ambil nama lengkap nasabah, kemudian titik koma, kemudian kita klik angka 1. Kenapa di sini ada angka 1? Karena itu kita akan mengambil satu sel saja yang akan kita ambil. Kemudian setelahnya tutup kurung, kemudian titik koma, kita ambil rumus ini, kemudian buka kurung, ini nama lengkap nasabah lagi, titik koma, kemudian rumus find, kemudian buka kurung, ini ada spasi tanda kutip, kemudian tanda kutipnya di 2 kali ya, kemudian titik koma, setelahnya nama lengkap nasabah lagi D8 ini, terus habis itu titik koma 1, tutup kurung, kemudian
plus 1, kemudian titik koma, 1, dan tutup kurung sampai warnanya hitam, kemudian enter. Jadinya seperti ini ya. Inisial namanya itu JR, karena di sini namanya John Ricardo, jadi inisial namanya itu JR. Kemudian kita tarik ke bawah. Dia akan seperti ini tampilannya. Kemudian untuk rumus jenis kelamin itu sama dengan if buka kurung, kemudian kita klik yang ini, kemudian sama dengan tanda kutip, kemudian laki-laki, tanda kutip lagi, kemudian titik koma, tanda kutip lagi, laki-laki, kemudian tanda kutip lagi, titik koma, tanda kutip, perempuan, kemudian tanda kutip lagi, dan tutup kurung, enter. Nah, nanti jadinya seperti ini tampilannya. Kemudian kita seret ke bawah. Nah, udah jadi seperti ini ya tampilannya. Kemudian untuk jenis kartu itu rumusnya sama dengan proper, kemudian buka kurung if, kemudian buka kurung lagi left, kemudian buka kurung lagi ini kode nasabah, kita klik kode nasabah, atau enggak di sini kita ketik 8, kemudian titik koma, 1, kemudian tutup kurung, kemudian sama dengan, kemudian tanda kutip S, tanda kutip lagi, tanda kutip, kemudian titik koma, tanda kutip lagi, kita tulis silver, kemudian tanda kutip lagi, kemudian titik koma, if, buka kurung, left, kemudian buka kurung lagi, 8, titik koma, 1, kemudian tutup kurung, sama dengan tanda kutip, kita lihat di sini ya guys. Oh, jenisnya berdasarkan kode nasabah yaitu silver, gold, platinum, ekspresi, dan tabunganku. Di situ gold dengan G ini, habis itu titik koma, tanda kutip, gold, tanda kutip lagi, koma lagi, if, buka kurung left, buka kurung lagi, 8, kemudian titik koma, 1, tutup kurung, kemudian sama dengan di sini tanda kutip P, tanda kutip lagi, titik koma, tanda kutip, platinum, tanda kutip, kemudian titik koma, if, buka kurung left, buka kurung lagi, 8, titik koma, 1, tutup kurung, kemudian sama dengan, kemudian X, kemudian X, kemudian titik koma lagi,
ekspresi, kemudian titik koma, kemudian tanda kutip, tabunganku, tanda kutip, tutup kurung, sampai warnanya hitam. Kemudian enter. Nah, untuk jenis kartu udah terlihat, ini satu warnanya silver, seperti yang ada di kode nasabah. Ini kan S101 dan C202. S101 itu artinya silver 101. Terus ini kodenya itu G, P, X, T, S, X. Ini itu merupakan dari kode silver, gold, platinum, terus ekspresi, kemudian tabunganku, seperti itu. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, udah jadi. Begini ya tampilannya. Itu aja dari saya. Kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan membagikan tutorial basic Excel yang ketiga dengan data nasabah Bank CBA tahun 2023. Langsung saja, rumus tahun bergabung ke Bank CBA sama dengan lookup, lookup, buka kurung, right, buka kurung lagi, kita pergi ke kode nasabah. Kemudian titik koma, angka 1, tutup kurung, titik koma lagi, kemudian pergi ke tahun. Ini, kemudian isi titik koma, angka 2, titik koma, 0, tutup kurung, enter. Nanti jadinya seperti ini ya, tahun 2020. Tinggal kita seret aja ke bawah untuk menyesuaikan. Nah, nanti akan jadinya seperti ini. Kemudian untuk urutan prioritas, rumusnya sama dengan match, kemudian ke kurung, kemudian sel tahun bergabung ke Bank CBA, kemudian titik koma, kemudian kita pergi ke data tambahan dan tabel urutan prioritas. Nah ini, kemudian titik koma lagi, angka 0, tutup kurung, dan enter. Nah, setelah itu kan muncul angka 1 nih. Tinggal kita tarik sampai bawah. Nah, udah kan? Udah muncul kayak gini, itu tandanya berarti udah sesuai. Sesuai sama apa? Sesuai sama di sini. Misalnya, ini tahun 2020. Urutan prioritasnya itu 1. 2021 itu urutan prioritasnya 2. 2022 urutan prioritasnya 3. 2023 urutan prioritasnya 4. Sama seperti yang ada di sini. Ini udah sesuai. Jadi nggak perlu masukin data satu-satu secara manual. Oh iya, saya lupa. Di sini saya akan uh, membagikan apa sih arti angka 0 di sini. Arti angka 0 di sini itu sebagai pencarian harus cocok dan tepat. Kemudian di sini menunjukkan tahun. Apa itu? Di sini tuh menandakan tahun di data tambahan yang ini tadi. Yang ini. Kemudian angka 1 itu mengambil satu karakter dari paling kanan. Kemudian untuk yang ini match itu untuk mencari posisi atau urutan atau mencari posisi atau urutan suatu nilai. Jadi kemudian untuk prioritas
itu eh, rentang rentang dalam Excel untuk prioritas itu adalah rentang di mana Excel akan mencari nilai yang sesuai. Kemudian jumlah tabungan sampai saat ini. Kemudian untuk jumlah tabungan sampai saat ini, rumusnya adalah sama dengan all up, kemudian buka kurung, di sini ada warna buku tabungan, ada warna coklat dan biru. Tapi di sini kita milihnya yang warna coklat dan itu boleh. Kita mau ambil sel yang pertama, sel yang ketiga, dan seterusnya asalkan itu warnanya warna coklat. Kemudian titik koma, kemudian kita ke data tambahan. Yang ini ya, di blok sampai sini. Kemudian setelah itu titik koma lagi, kemudian kita kasih rumus match. Kemudian buka kurung, kita pergi ke tahun bergabung ke Bank CBA yang 2020 ini. Kemudian titik koma lagi, ada ketambahan lagi ke tampilan ini. Setelah itu titik koma lagi, angka 0, tutup kurung, titik koma, angka 0, tutup, mohon maaf, angka 0, tutup kurung, kemudian enter. Nah, kan ini udah muncul nilainya berapa. Nah, yang di sini itu tertera 4 juta. Jadi jumlah tabungan sampai saat ini untuk sel pertama itu untuk data yang pertama John Richardson itu 4 juta. Kemudian ke bawah, tarik ke bawah. Nah, nanti akan muncul data-datanya. Kayak gini ya. Saya akan membagikan tutorial basic Excel yang keempat dengan data nasabah Bank CBA tahun 2018. Untuk total biaya kredit itu rumusnya sama dengan sum. Kenapa di sini menggunakan sum? Karena kita ingin mentotalkan biaya kredit. Kemudian buka kurung, biaya kreditnya ini di blok, kemudian tutup kurung, enter. Jadi jadinya seperti ini. Kemudian untuk rata-rata total peminjaman kita menggunakan rumus sama dengan average. Kenapa average? Karena kita ingin mengetahui rata-rata total peminjaman. Kemudian buka kurung, data peminjamannya di blok, kemudian tutup kurung, enter. Jadi jadinya seperti ini ya. Kemudian biaya kredit terendah. Untuk mengetahui nilai terendah, kita menggunakan rumus sama dengan min tutup buka kurung, kemudian biaya kredit ini di blok. Kemudian tutup kurung, entar. Jadi jadinya kayak gini. Udah terlihat kan? Kemudian untuk biaya kredit tertinggi, kita menggunakan rumus sama dengan max. Karena kita ingin mengetahui nilai tertinggi dari biaya kredit. Kemudian buka kurung, tutup kurung, kemudian enter. Nah, nanti munculnya kayak gini ya. Kemudian jumlah nasabah laki-laki. Untuk jumlah kita pakai rumus CONIF. CONIF. Kenapa di sini CONIF?
kemudian di belakangnya ada S, karena kita ingin menjumlahkan sel lebih dari satu kriteria. Kemudian buka kurung, jenis kelamin ini di blok semua dulu ya. Kemudian titik koma, ini boleh nih mau ambil sel yang ini atau yang ini, terserah. Yang penting ada tulisan laki-lakinya. Kemudian untuk kurung enter. Nah, sudah terlihat ada 8 nasabah. Kemudian jumlah nasabah dengan tempat lahir di Jakarta. Rumusnya sama dengan if tambahan S, kemudian buka kurung tempat lahir di Jakarta. Ini di blok, kemudian titik koma untuk memisahkan, kemudian tempatnya di Jakarta. Ini juga sama, boleh sel yang ini, boleh yang ini, atau yang ini. Itu terserah ya, yang penting Jakarta. Kemudian tutup kurung, enter. Sudah terlihat ada 4 nasabah. Kemudian jumlah nasabah perempuan yang lahir di Sulawesi. Rumusnya sama dengan konfit, buka kurung, jenis kelamin, ini titik koma, perempuan, titik koma lagi, tanggal lahirnya di Sulawesi. Titik koma untuk memisahkan Sulawesi, kemudian titik kurung, enter. Sudah terlihat ada 2 nasabah. Kemudian total peminjaman nasabah perempuan. Kita menggunakan rumus sama dengan sum if. Kemudian kenapa di sini ada sum if? Karena kita ingin mentotalkan peminjam nasabah, tapi lebih hanya dengan satu kriteria. Jadi sum if itu digunakan untuk mentotalkan yang hanya satu kriteria saja. Kemudian buka kurung, jeniskan dulu, titik koma, perempuan, titik koma lagi, pinjaman, blok sampai bawah, kemudian tutup kurung, enter. Nah, sudah terlihat di sini angkanya atau nilainya. Kemudian total peminjaman nasabah laki-laki dengan usia 27 tahun. Sum if. Nah, di sini sum if-nya di belakang itu ada S. Kenapa? Karena di sini kita ingin mentotalkan lebih dari satu kriteria. Kemudian buka kurung, jenis kelamin, titik koma, laki-laki, titik koma lagi, usia. Oh ini nih, usia. Terus titik koma lagi untuk misalkan 27 tahun, tutup kurung, enter. Oh, sebentar, ada yang salah ini. Ini dulu, salah, maaf. Ini dulu, kita peminjaman, kemudian hapus aja. Titik koma, kemudian itu tadi, jenis kelamin, kita blok sampai bawah, kemudian titik koma untuk memisahkan jenis kelamin laki-laki, titik koma lagi, kemudian usia, kebanyakan, titik koma, kemudian usianya 27 tahun, tutup kurung, enter. Nah, sudah terlihat ini hasilnya. Kemudian rata-rata biaya kredit dengan tenor 9 bulan. Kita menggunakan rumus sama dengan average if. Di sini kenapa menggunakan average if? Karena kita ingin mengetahui rata-rata biaya kredit dengan
satu kriteria saja. Kemudian buka kurung, dibuat sampai bawah, banyak kan. Kemudian titik koma, memisahkan ya. Kemudian klik 9 bulan, titik koma lagi. Ini apa nih perintahnya? Oh, biaya kredit. Kemudian biaya kredit, kemudian tutup kurung, enter. Nah, nih hasilnya. Udah terlihat semua kan. Jadi Excel itu gunanya untuk mempermudah kinerja ya. Itu aja dari saya. Sekian, terima kasih. Oke, kembali lagi dengan basic Excel tutorial. Di sini saya akan mengerjakan goalsheet dari PT Smartphone Indonesia Maju. Oke, untuk mencari omset penjualan itu sama dengan ini smartphone yang terjual dikali ini ya, ini itu tandanya kalau di Excel itu sebagai kali, kemudian dikali harga per smartphone, kemudian enter. Sudah ketemu ya omset penjualannya itu 46 juta. Kemudian untuk total modal itu sama dengan modal per smartphone dikali smartphone yang terjual ini sama dengan kemudian enter. Jadi total modalnya 38 juta. Untuk mencari keuntungan bersih, kita menggunakan sama dengan kemudian omset penjualan dikurangi total modal. Jadi keuntungan untuk keuntungan bersih itu 8 juta. Oke, di sini saya akan pergi ke data untuk mencari bullshit-nya. Pencarian tujuan atau bullshit. Kemudian di sini itu keuntungan bersih. Kemudian untuk nilainya itu, jadi di sini bentar, ada soal berapa unit yang harus dijual untuk dapat keuntungan 50 juta. Kita pergi ke sini, kunci, kemudian ini keuntungan bersih, kemudian nilainya itu tadi 50 juta. Kemudian sekarang itu smartphone yang terjual. Yang sudah begini kita klik OK. Jadi untuk berapa untuk unit dengan keuntungan 50 juta sudah terlihat ya. Smartphone yang terjual itu 125 unit. Kemudian untuk berapa unit yang harus dijual untuk dapat keuntungan 150 juta. Saya cari lagi. Ini saya yang ini. Kemudian 150 juta sesuai di soalnya. Kemudian smartphone yang terjual. Setelah itu klik OK. Nah, untuk dengan keuntungan 150 juta berapa unit yang harus terjual? Di sini udah dijawab. Ada 330 ada 375 unit smartphone yang terjual. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, kembali lagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang soft. Saya akan mengerjakan soft. Sini data, kita klik data, kemudian solver 10. Ini kita klik yang total keuntungan yang bawah ini. Dan kita ambil lagi untuk
waktunya ini udah benar ya. Untuk pay changingnya kita ambil dari jumlah yang harus dibuat, kita blok. Kemudian ambil lagi, kita add. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian cell reference itu kita ambil dari sini. Ini kita blok. Dan sudah lihat dari ketentuan yang ada di sini. Untuk nomor 1, jumlah harus berbentuk angka bulat. Untuk angka bulat, kita menggunakan ini. Yang ini sudah benar, kita add. Kemudian nomor 2 itu total jumlah yang dibuat harus sesuai dengan kapasitas produksi. Jadi kita ambil total jumlah yang harus dibuat yang ini, kemudian ini itu sama dengan constraint-nya itu kapasitas produksi. Jadi kita add. Kemudian jumlah yang dibuat tidak bisa lebih dari perkiraan penjualan per hari. Ini kita blok lagi. Ini sudah betul. Constraint-nya ambil dari perkiraan penjualan per hari. Kemudian kita add. Kemudian nomor 4 itu total modal tidak boleh melebihi modal yang dimiliki. Kita ambil dari total modal di sini. Yang sudah betul. Kita ambil modal yang dimiliki. Dan kita add. Hasilkan dulu. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Jika tampilannya sudah seperti ini, kita solve. Kemudian kita klik OK. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Jumlah yang harus dibuat itu totalnya berapa, terus total modalnya itu berapa, total keuntungannya berapa, itu sudah terlihat di sini. Total jumlah yang harus dibuat itu 230, total modal 1.580, total keuntungan 1.410. Jadi sangat mudah sekali ya. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.